Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa, khususnya Norwegia, sangat erat, terutama sejak Perang Dunia Kedua dan selama Perang Dingin. Selama Perang Dingin, Eropa menjadi kawasan utama dalam persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika menempatkan pasukan dan peralatan militer di Eropa untuk melindungi sekutunya dari potensi invasi Soviet. Namun pengiriman kekuatan militer besar dari Amerika Serikat ke Eropa adalah operasi yang mahal dan memakan waktu. Akan lebih masuk akal jika memiliki alutsista yang sudah tersedia di lokasi tertentu. Oleh karena itu, militer AS menggunakan stok pra-penempatan, dan salah satu lokasi untuk Korps Marinir AS adalah di gua rahasia di Norwegia. Pada tahun 1981, Amerika Serikat dan pemerintah Norwegia menandatangani nota kesepahaman yang memungkinkan Amerika untuk menyimpan peralatan militer di Norwegia. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat tidak ingin lokasi ini menjadi target, sehingga diputuskan untuk membangun sistem gua untuk menyimpan peralatan ini. Pada tahun 1982, konstruksi gua dimulai pada puncak Perang Dingin dan selesai pada tahun 1988. Kemudian dinamai Program Posisi Pra-penempatan Korps Marinir. Korps Marinir segera mulai memindahkan peralatan, tetapi Perang Dingin berakhir pada tahun 1989. Namun, lokasi tersebut tetap tersedia dan masih digunakan hingga hari ini. Saat ini, pasukan rotasi marinir Eropa menggunakan stok pra-penempatan di MCPPN untuk respons cepat dan operasi berkelanjutan. MRFE atau Marine Rotational Force Europe adalah penempatan permanen di Norwegia sehingga marinir dapat memiliki pijakan di Eropa dan melakukan latihan di cuaca dingin. Dengan adanya sumber daya utama ini, Korps Marinir dapat meluncurkan operasi besar dari Norwegia dengan dukungan infrastruktur Eropa dan juga menjadikannya bagian dari pelatihan cuaca dingin. Meskipun pendanaan untuk sumber daya seperti ini sulit didapat pada zaman modern, selama Perang Dingin pendanaan tersebut lebih melimpah. Marinir AS secara rutin tiba di lapangan udara Evenes di Norwegia, kemudian bergerak ke kamp latihan Elvegårdsmoen untuk latihan cuaca dingin respons cepat. Camp Elvegårdsmoen terletak dekat Bardufoss di Norwegia Utara. Latihan respons dingin adalah aspek penting dari pelatihan pasukan rotasi marinir Eropa. Yang bertujuan meningkatkan kemampuan militer dan kolaborasi dengan sekutu dalam kondisi Arktik yang keras. Para marinir melengkapi prosedur pengolahan di lapangan udara Evenes yang menandai awal pelatihan respons dingin mereka. Program pra-penempatan gua Norwegia memungkinkan penempatan cepat selama latihan seperti Trident Juncture. Ketika latihan diorganisir, proses pengambilan peralatan dari gua-gua ini direncanakan secara detail dan dilaksanakan dengan cermat. Prosedur ini dimulai dengan mengevaluasi peralatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan latihan, memastikan bahwa semua aset seperti kendaraan, senjata, dan persediaan sudah dihitung dan siap digunakan. Spesialis logistik militer mengatur ekstraksi peralatan dari fasilitas gua yang aman dan strategis untuk akses mudah dan mobilitas.
Setelah peralatan dikeluarkan, mereka diperiksa, dipelihara, atau diperbarui sesuai kebutuhan untuk memastikan kemampuan operasional penuh. Kemudian, peralatan tersebut dikirimkan ke lokasi pelatihan yang ditentukan atau titik penempatan menggunakan kombinasi konvoi darat dan angkutan udara yang disediakan oleh unit transportasi militer. Operasi logistik ini sangat penting untuk kesuksesan latihan seperti Trident Juncture karena memungkinkan marinir untuk secara efisien melaksanakan skenario latihan sambil beroperasi di kondisi keras yang khas dari lanskap Norwegia. Norwegia juga merupakan lokasi ideal bagi marinir untuk melakukan latihan seperti Stratmobex, sebuah latihan tanpa pemberitahuan yang menguji kemampuan militer Amerika Serikat untuk secara cepat memindahkan pasukan dan peralatan ke area strategis di seluruh dunia. Latihan tanpa pemberitahuan adalah simulasi yang dimulai tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada unit-unit yang berpartisipasi, meniru ketidakpastian situasi dunia nyata. Metode ini memastikan bahwa personel bersenjata selalu siap untuk merespons dengan cepat dan efisien terhadap ancaman atau keadaan darurat yang tidak terduga, yang pada gilirannya meningkatkan kesiapan operasional dan efisiensi respons. Gua MCPPN ditempatkan sedemikian rupa sehingga dekat dengan pangkalan udara Farnes, basis logistik penting untuk aktivitas USMC di Norwegia. Mempercepat kedatangan dan keberangkatan marinir, pasokan, dan pesawat selama rotasi dan latihan. Untuk alasan ini, marinir secara teratur bekerja dengan kontraktor sipil untuk mengangkut kendaraan dan peralatan dari Gua MCPPN ke pangkalan udara Farnes. Jarak antara pangkalan udara Farnes dan Evenes, Norwegia adalah 8.777 km. Kegiatan lain yang terjadi secara rutin di Norwegia adalah mengangkut personel dan peralatan dari gua ke pelabuhan dan kembali. Operasi logistik ini memiliki cakupan besar dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti truk pengangkut datar, pesawat transportasi, dan kapal kargo. Latihan ini mengevaluasi kemampuan mengelola alur logistik sambil memastikan keamanan peralatan dan kesiapan operasional selama transit. Koordinasi dengan lembaga pertahanan dan sipil Norwegia juga penting, menekankan kerjasama internasional. Rotasi periodik dan modifikasi terhadap peralatan yang sudah diposisikan konsisten dengan tujuan kesiapan strategis dan fleksibilitas taktis. Marinir secara teratur bekerja sama dengan batalion dukungan transportasi untuk memuat ulang peralatan yang telah direnovasi atau baru, serta mengganti peralatan yang membutuhkan perawatan untuk menjaga kelancaran program posisi Marinir Corps di Norway. Operasi ini dilakukan dengan pergeseran seperti kapal SS First Lieutenant Valero Lopez, yang merupakan kapal roll-on roll-off atau disingkat RORO dengan rampa kendaraan besar yang mengangkut kendaraan. Marinir biasanya dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok memuat truk dan kelompok lainnya memuat dari pelabuhan. Sebagai contoh, pada 19 Februari 2020, marinir Amerika, tentara Norwegia, dan kontraktor sipil Norwegia berkolaborasi untuk membongkar peralatan MCPPN dari kapal kargo Britannia Seaways di Pelabuhan Bogen, Norwegia, menunjukkan kerjasama multinasional yang efektif dan kecakapan logistik.
Kegiatan ini merupakan aspek penting dari rantai logistik untuk latihan cold response, menunjukkan integrasi yang mulus dan koordinasi antara militer dan sipil. Peralatan sebelumnya dipindahkan dari Pelabuhan Orander ke Pelabuhan Bogen, menunjukkan mobilitas dan kesiapan strategis program posisi Marinir Corps di Norway. Acara ini menunjukkan kecakapan dan efisiensi sistem dalam mendukung latihan multinasional yang kompleks. Di Norwegia, marinir juga belajar beradaptasi dengan kondisi Arktik dan mengadopsi kendaraan seperti BV-206 dari Swedia. Kendaraan segala medan ini terdiri dari dua bagian. Bagian depan dapat membawa 6 pasukan, dan bagian belakang dapat menampung 11 orang, dengan total kapasitas 17 orang dan berat di bawah 4.500 kg. Kendaraan ini juga mudah dimuat dengan helikopter. Kendaraan serbu amfibi ini dikembangkan oleh Amerika Serikat. Berkat desain treknya, mereka dapat bergerak dengan mudah di salju dan kondisi dingin Skandinavia. Untuk mempersiapkan latihan cold response, Korps Marinir AS melakukan pelatihan manuver kendaraan cuaca dingin yang luas di BF Norway untuk menghadapi kondisi Arktik yang sulit. Pelatihan ini mencakup latihan mengemudi yang diperpanjang di medan bersalju dan berlapis es, mengembangkan keterampilan kendali selip, serta meningkatkan kemampuan mengemudi taktis dalam situasi visibilitas rendah dan jalan yang licin. Marinir menggunakan kendaraan khusus seperti BV-206 dan tank M1 Abrams untuk mengoperasikan mesin berat dalam kondisi suhu di bawah nol. Operasi pemulihan, navigasi di jalur terbatas, dan koordinasi dengan unit lain, semuanya merupakan bagian dari pelatihan untuk memastikan keberhasilan operasional. Para marinir juga melakukan pelatihan bertahan hidup di cuaca sangat dingin di dekat Berervik untuk mempersiapkan mereka menghadapi kondisi keras misi Arktik. Pelatihan ini melibatkan pembangunan tempat perlindungan salju, belajar mendiagnosis dan merawat cedera cuaca dingin seperti kedinginan dan hipotermia, serta menavigasi medan yang tertutup salju. Marinir juga diajarkan keterampilan bertahan hidup, seperti memancing di atas es dan mendirikan tenda atau box yang aman dan nyaman. Pelatihan ini menekankan pentingnya mempertahankan panas tubuh dan energi dalam cuaca sangat dingin, memungkinkan marinir untuk beroperasi dengan sukses dan aman di salah satu kondisi paling sulit di bumi. Latihan menembak langsung juga penting dalam kondisi Arktik. Selama latihan menembak langsung di dekat Setermoen, Marinir AS menunjukkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan sistem peluru kendali canggih dengan aktif menggunakan dan menembakkan sistem peluru kendali M41A7 Saber dan M98A2 Javelin. Latihan ini krusial untuk menentukan fungsionalitas dan efektivitas senjata-senjata ini dalam suhu beku Arktik. Juga memberikan pengalaman langsung kepada marinir dalam menargetkan dan mengeliminasi sasaran yang diam maupun bergerak. Semuanya ditujukan untuk membuat mereka efektif dalam perang Arktik modern.
Program posisi pra-penempatan Korps Marinir di Norwegia. Dengan jaringan gua-gua rahasianya, bukan hanya berfungsi sebagai jalur logistik, tetapi juga memperkuat kemampuan marinir untuk merespons ancaman di Eropa dengan cepat dan mendukung pelatihan cuaca dingin. Lokasi strategis di Norwegia menyediakan akses dekat ke kawasan yang berpotensi menjadi titik konflik. Apa yang dulu dianggap sebagai langkah pencegahan selama Perang Dingin, kini telah menjadi aset tak ternilai bagi Korps Marinir AS. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.